Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi terkait rekrutmen ya guru menjadi aparatur sipil negara. Nah, di sini ada bocoran terbaru terkait isi daripada rancangan undang-undang aparatur sipil negara, teman-teman ya. Dan pastinya teman-teman juga akan senang dengan informasi kali ini. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di-skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan ini. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut saja ke info intinya. Nah, informasinya di hari ini teman-teman ya, di mana diinformasikan bahwa rancangan undang-undang aparatur sipil negara setahun bisa beberapa kali seleksi CPNS dan P3K. Nah, pastinya teman-teman yang sudah honorer sekarang, yang mungkin belum rezekinya misalnya begitu rekan-rekan ya, pastinya akan merasa senang dalam rancangan undang-undang aparatur sipil negara atau nantinya kita kenal dengan undang-undang ASN. Oke teman-teman ya, kita coba cek bersama-sama isinya. Menpan RB atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu Bapak Abdullah Azwar Anas, menjelaskan beberapa substansi penting yang diatur dalam rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau RUU ASN. Salah satu soal rekrutmen ASN atau aparatur sipil negara, baik itu rekrutmen CPNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. P3K teman-teman ya, bukan hanya guru tapi semua. Selama ini rekrutmen CPNS dan P3K biasanya dilakukan satu kali dalam 1 tahun. Benar sekali teman-teman ya. Admin seingat admin, mohon dikoreksi. Admin tidak pernah mendengar ya bahwa seleksi ASN itu dilakukan 2 kali dalam 1 tahun. Rata-rata itu cuma 1 kali dalam 1 tahun. Seperti itu teman-teman ya. Namun dalam rancangan undang-undang atau dalam undang-undang ASN nantinya ketika disahkan itu akan berbeda. Untuk 2023 ini misalnya, nah ini kita diberikan contoh, pendaftaran CPNS dan P3K dibuka pada 17 September. Nah, dalam RUU ASN ada aturan baru. Nah, jelas ya, ada aturan baru di mana seleksi CPNS dan P3K akan dilakukan setiap saat. Nah, pastinya di sini teman-teman ini bertanya setiap saatnya seperti apa maksudnya? Akan dilakukan setiap saat, tidak hanya 1 atau 2 kali dalam setahun. Wow, rekan-rekan ya. Ini lebih memberikan peluang besar kepada kita untuk menjadi ASN. Karena tidak hanya dilakukan 1 atau 2 kali dalam setahun, ya kan? Jadi ini teman-teman juga pastinya menyambut baik hal ini. Azwar Anas mengatakan, di RUU ASN ada ketentuan bahwa pengangkatan ASN bisa kapan saja. Nah, ini kata dasar ini teman-teman ya. Ini dasarnya. Kenapa bisa dilaksanakan 1, 2 atau 3 kali dalam setahun? Karena dalam RUU ASN memuat kalimat bisa kapan saja untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan. Contoh atau seperti karena pegawai masuk usia pensiun. Nah, jadi ini hampir sama dengan rekrutmen honorer. Rekan-rekannya, begitu ada ASN yang pensiun, perubahan tersebut dilakukan seiring larangan rekrutmen honorer di semua instansi pemerintah. Jadi langkah itu yang ditempuh oleh pemerintah, yaitu DPR RI dan PAN RB atau pihak terkait. Karena instansi tidak boleh lagi rekrut yang namanya honorer. Selama ini instansi langsung merekrut honorer ketika ada kebutuhan pegawai. Nah, ini yang admin sampaikan di menit sebelumnya. Begitu ada yang pensiun, ada yang keluar atau apapun itu teman-teman ya, instansi itu langsung mengambil honorer atau rekrut honorer untuk menggantikan pegawai yang tidak bekerja tersebut. Nantinya setelah RUU ASN disahkan menjadi undang-undang, ketika ada jabatan yang kosong,
maka langsung dilakukan seleksi CPNS atau P3K. Tidak boleh lagi diisi oleh honorer. Nah, ini tidak boleh lagi diisi oleh honorer. Jadi begitu ada yang kosong langsung rekrut. Nah, seperti itu ya, langsung rekrut. Nah, di sini admin teringat dengan apa yang pernah disampaikan oleh Mas Nadiem Makarim, ya, teman-teman ya. Mana Mas Nadiem Makarim mengatakan bahwa yang sudah ikut dalam seleksi P3K lolos passing grade tanpa formasi. Nah, begitu ada kebutuhan di sekolah, maka sekolah langsung mengambil di apa istilahnya dulu itu namanya marketplace ya dulu, tapi ada nama lainnya teman-teman ya, ruang talenta. Nah, Mas Nadiem itu mengubah nama marketplace jadi ruang talenta. Nah, teman-teman guru yang lolos dalam seleksi ASN P3K namun tidak mendapatkan formasi karena kalah ranking tapi sudah PG, mereka itu dimasukkan ke dalam ruang talenta guru. Nah, nanti sekolah yang misalnya butuh guru sesuai dengan yang kosong, maka mereka langsung mengambil di RTG atau ruang talenta guru tersebut ya. Jadi kalimat marketplace sudah tidak digunakan sebenarnya. Jadi dengan demikian tidak seperti selama ini, bisa bila kosong diisi honorer. Ini disampaikan oleh Aswar Anas di Kemenko PMK pada hari Selasa 12 September. Nah, ini baru rekan-rekan ya diumumkan. Dia mengungkapkan selama ini banyak rekrutmen pegawai honorer yang berkualitas maupun tak berkualitas. Sehingga dia memastikan bakal mengevaluasi soal honorer ke depannya. Jadi teman-teman yang mungkin mengatakan selama ini kita honorer sama dengan aparatur sipil negara kerjanya. Nah, tapi gajinya sangat minim. Apalagi jika mereka memang honorer yang betul-betul memiliki kompetensi yang bahkan dikatakan sama ya, sebanding atau di atas daripada aparatur sipil negara yang keluar itu. Nah, jadi mereka nanti ketika masuk langsung direkrut atau tes CPNS atau P3K. Terlepas dari rekrutmennya, dulu banyak ada yang berkualitas bagus, ada juga yang tidak bagus. Nah, ini juga diakui oleh pemerintah. Ada yang berkualitas bagus, namun ada juga yang tidak berkualitas. Yang tidak berkualitas ini mungkin misalnya kalau guru yang keluar itu guru sejarah atau guru MTK yang isi di situ PKWU, atau mungkin guru yang bukan sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Nah, mungkin seperti itu ya, sehingga dia tidak berkualitas. Maka nanti ini akan kita evaluasi. Oke teman-teman ya. Aswar Anas memastikan tidak akan ada penghapusan 2,3 juta tenaga honorer pada November 2023. Bahkan angka 2,3 juta ini berdasarkan pernyataan dari DPR RI, ini kan sebenarnya sudah harus berkurang. Karena sudah dilakukan verifikasi dan validasi oleh BPKP, itu ada apa istilahnya honorer yang fiktif begitu teman-teman ya. Yang penting nanti di November ini tidak akan ada PHK massal untuk 2,3 juta ini. Nah, bagaimana format penyelesaian honorer? Aswar Anas meminta agar ditunggu saja pengesahan RUU ASN. Paling tidak kita sudah mendapatkan bocoran rekan-rekan ya. Sudah ada beberapa bocoran yang kita dapatkan dari RUU ASN ini. Termasuk tentang kesejahteraan ASN P3K. Dia bilang pengesahan RUU ASN pada bulan depan. Nah, formatnya seperti apa? Finalnya kita bahas RUU ASN bulan depan. Nah, jadi finalnya itu katanya dibahas lagi bulan depan. Sudah kita bisa sahkan. Semoga saja teman-teman ya. Sebelumnya saat menghadiri malam puncak Indonesia Raya Kompas TV di Jakarta Senin 11 September malam, Aswar Anas menyebut RUU ASN akan disahkan pada September ini. Saat itu Aswar Anas mengatakan sejumlah ketentuan di RUU ASN dalam rangka transformasi menuju birokrasi profesional. Transformasi sudah kita siapkan lewat RUU ASN. Mudah-mudahan September ini kita, yaitu DPR dan pemerintah, sahkan. Nah, ini pernyataannya ketika diwawancarai pada acara malam puncak Indonesia Raya, teman-teman ya. Tapi silahkan teman-teman memberikan tanggapan bagaimana menurut teman-teman terkait isi daripada RUU ASN yang telah dibocorkan kepada media oleh pemerintah, bahwa rekrutmen untuk kedepannya ya, begitu sudah disahkan RUU ASN ini, itu tidak lagi sistem seperti sebelum-sebelumnya 1 kali 1 tahun, bahkan bisa katanya 2 sampai 3 kali bahkan ya, lewat daripada itu untuk rekrutmennya. Oke, kita tunggu saja pengesahan RUU ASN-nya. Silahkan pantau terus channel ini. Admin akan terus berbagi info update buat rekan-rekan semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.